Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertemuan yang lalu sudah kita ambil tentang macam-macam tasbih. Ada tasbih tamthil, tasbih dimni, tasbih maklub, tasbih mufrad, tasbih murakkab. Kemudian ada tasbihul jama', ada tasbihut taswiyah. Ini semua karena dalam buku ini dijadikan satu. Kalau dalam buku yang lain biasanya dipisahkan, dari sisi ini dibagi menjadi ini, dari sisi ini dibagi menjadi ini gitu. Tapi kalau dalam buku ini dibuat gampang, disatukan. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala agradut tashbih, tujuan-tujuan tasbih. Qala al-ghardu minat tashbihi ya'udu fil ghalibi ila al-musyabbah. Tujuan utama dari menyerupakan seringnya adalah kembali kepada yang diserupakan, bukan yang diserupai. Jadi tujuan utama dalam menyerupakan itu biasanya adalah dititik beratkan pada yang diserupakan, bukan yang diserupai. Yang pertama, imma li bayani imkanihi, bisa jadi karena untuk menjelaskan bahwasanya musyabbah itu adalah mungkin. Musyabbah itu mungkin. Nanti akan jelas dengan contohnya. Kama fit tasbih ad-dimni, sebagaimana dalam tasbih ad-dimni kemarin, yaitu man yahun yashulil hawanu alaihi ma li jurhin bimayyitin ilamu. Di sini yang musyabbah mana? Musyabbah adalah seseorang yang hina. Musyabbah bihinya adalah luka pada mayit. Maka ini ingin menjelaskan bahwasannya apa yang dia ucapkan tentang sebuah hukum, bahwasannya orang yang hina itu akan menjadi mudah baginya kehinaan, itu sesuatu yang mungkin. Buktinya apa? Buktinya mayat saja ketika sudah mati rasa sakit nggak mungkin melukai lagi gitu. Jadi menjelaskan bahwasannya apa yang dia tegaskan berupa hukum, seorang yang sudah hina itu akan menjadi mudah baginya kehinaan, itu mungkin gitu. Jadi yang dikatakan mungkin ini adalah hukum, sebuah hukum yang dia tegaskan dalam musyabbah. Yang disebut sebagai mungkin ini adalah sebuah hukum yang dia tegaskan pada musyabbah. Di sini kan man yahun yashulil hawanu alaihi, seorang penyair ingin menegaskan sebuah hukum, bahwasannya ingin menegaskan suatu penegasan, bahwasannya seorang yang kalau sudah hina, seorang kalau sudah jelek, maka perkara-perkara jelek akan menjadi gampang bagi dia. Maka dia menjelaskan bahwasannya hal itu tidak mustahil dengan membuat cara menyerupakan, jadi membandingkan, membuat bukti. Jadi musyabbah bi sebagai bukti terhadap musyabbah. Ini makna liimkani, maksudnya adalah musyabbah bi untuk bukti terhadap musyabbah, sebagai bukti. Buktinya apa? Kalau luka itu sudah nggak lagi melukai mayit, nggak akan memberi rasa sakit karena sudah mayit, karena sudah mati, karena sudah terbiasa. Orang yang terbiasa jelek ya nggak akan lagi merasa malu dengan kejelekan karena sudah jelek. Pakaian yang kotor, pakaian yang hitam, dikasih noda seberapapun ya nggak akan kentara, nggak akan terlihat karena sudah hitam. Gitu. Maka tujuan tasbih itu adalah untuk libayani imkani, untuk menjelaskan bahwasanya hal itu mungkin. Maksudnya membuktikan gitu loh. Libayani imkani, membuktikan bahwasanya hal itu mungkin, sehingga dibandingkan dengan perkara lain. Perkara lain juga seperti itu gitu loh. Dikasih perbandingan, diserupakan dengan perkara yang lain supaya diyakini bahwasanya hal itu mungkin.
Catatan kaki nomor 1, sabaqat tamthilu lahu qabla qalil, sudah terdahulu contoh terhadap tasbih dimni, yaitu pada bait man yahun yasulil hawanu alaihi tadi. Wa kaqauli Abi Thayyib aidan, dan seperti ucapannya Abu Thayyib yang lain, fa in tafukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil Ghazali. Maka jika kamu itu mengungguli para manusia, sedangkan kamu adalah dari mereka, maksudnya hal ini mungkin sesuatu yang merupakan bagian dari suatu yang lain, mungkin mengungguli jenisnya, malah mengungguli jenisnya. Hal itu mungkin. Kenapa? Buktinya parfum misek itu adalah dibuat dari sebagian darahnya menjangan. Ghazal itu menjangan. Rusa itu apa? Rusa sama menjangan itu sama apa? Beda, Bang. Rusa itu yang tandu akeh itu. Itu ya rusa berarti. Buktinya apa? Parfum misek yang harum, yang wangi itu saja adalah sebagian dari darah apa? Rusa. Maka di sini sebagian sesuatu itu kadang lebih unggul dari jenisnya. Darah rusa enggak mahal, tapi kalau sudah jadi misek, kalau sudah dibuat misek mahal. Maka ini namanya apa? Al-juz'u, sebagian itu kadang lebih berharga, lebih mahal, lebih bagus dari sebagian yang lain. Maka ini untuk membuktikan bahwasannya kamu kok bisa lebih unggul dari manusia yang lain. Kamu kok bisa mengungguli manusia. Ini yang dimaksud adalah pujian kepada, bisa juga Rasulullah SAW. Kamu mengungguli manusia ya semuanya. Padahal kamu adalah jenis manusia. Kalau malaikat mengungguli manusia lumrah, tapi kamu ini mengungguli manusia yang lain. Hal itu mungkin saja gitu loh. Terbukti apa? Misek itu sendiri mengungguli jenisnya, yaitu dari darah. Kemudian ada ucapan Abu Thayyib lagi ketika merubah puisi ini, ketika disuruh sama raja untuk merubah, dia ngerubah, katanya apa? Fa innal baydo, sesungguhnya telur, ba'du damit dajaji. Telur itu adalah bagian dari darah ayam. Darah ayam nggak berharga. Siapa mau beli darah ayam? Tapi telur berharga. Maka kadang bagian dari sesuatu itu kadang lebih berharga dari sesuatu itu sendiri. Maka di sini tasbih yang musyabbah di sini adalah seseorang yang dikatakan mengungguli jenis manusia tadi diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan misek. Tujuan di sini apa? Menjelaskan, membuktikan hal itu mungkin. Jadi jangan dibantah gitu loh. Buktinya gini. Maka jangan dibantah kalau ada sebagian dari suatu perkara itu mengungguli perkara itu semuanya. Itu jangan dibantah. Buktinya misek itu juga bagian dari darahnya menjangan, tapi dia lebih unggul, lebih mahal. Demikian juga tadi telur, itu juga bagian dari darahnya ayam, tapi lebih berharga telur daripada darahnya ayam. Darahnya ayam nggak ada yang mau beli, tapi kalau telurnya dibeli. Itu. Ini adalah, semua ini adalah tujuan dari tasbih adalah untuk membuktikan hal itu mungkin. Paham di sini? Tujuan membuat penyerupaan ini adalah untuk membuktikan bahwasannya apa yang dia ucapkan sebelumnya itu mungkin. Itu makna libayani imkanihi. Dan sebenarnya tujuan tasbih itu ya banyak sekali. Ini hanya sebagian saja. Kalau yang kedua, wa imma libayani halihi. Yang kedua adalah untuk menjelaskan keadaannya si musyabbah. Kaqaulin Nabi, seperti ucapannya Nabi Ad-Dibyani,
Fa innaka syamsun wal muluku kawakibu. Idza tala'at lam yabdu minhunna kawkabu. Sesungguhnya kamu adalah ibarat seperti matahari dan raja-raja yang lain seperti bintang-bintang. Sisi penyerupaannya apa? Kalau sudah ada matahari terbit, tidak ada yang nampak satupun dari bintang-bintang tadi. Lam yabdu minhunna ay min tilkal kawakib, hunna kembali kepada kawakib, kaukabu, satupun nggak ada yang nampak. Ya mesti kalau sudah ada matahari ya bintang nggak mungkin nampak. Kalah dengan sinarnya matahari. Maka di sini menyerupakan, tujuan menyerupakan seseorang tadi dengan matahari itu bukan kok sekedar menyerupakan dia dengan matahari, enggak, tapi ingin menjelaskan keadaannya, bahwasannya perumpamaannya dengan raja-raja yang lain itu seperti matahari dengan bintang-bintang. Kalau sudah ada matahari maka enggak ada lagi yang nampak dari bintang-bintang. Demikian juga kalau sudah ada kamu, raja-raja yang lain enggak kelihatan bagusnya. Kamu sendiri yang paling bagus. Maka di sini adalah untuk menjelaskan keadaannya musyabbah. Jadi tujuannya menyerupakan di sini bukan hanya menyerupakan raja ini dengan matahari dalam sisi keindahannya, bukan. Tapi dari sisi tadi loh, ingin menjelaskan keadaannya, bahwasanya kalau sudah nampak matahari, bintang yang lain nggak nampak. Itu yang diinginkan. Bukan kok hanya sekedar menyerupakan dia dengan matahari ataupun menyerupakan raja-raja yang lain dengan bintang. Tapi tujuannya adalah untuk menjelaskan. Jadi yang paling inti itu idza tala'at ini. Ini inti dari ucapannya untuk menjelaskan keadaannya. Kamu itu kalau sudah ada kamu, yang lain nggak nampak. Itu. Bukan kok inti ucapan itu bukan di fa innaka syamsun wal muluku kawakibu, bukan. Tapi intinya itu yang di belakang untuk menjelaskan keadaannya. Kalau sudah ada kamu, yang lain nggak nampak. Itu inti dari ucapan dan inti dari tasbih dalam bait ini. Bukan hanya sekedar menyerupakan raja dengan matahari, bukan hanya juga menyerupakan raja-raja yang lain dengan bintang, tapi intinya adalah untuk menjelaskan keadaannya. Kalau sudah ada kamu, yang lain nggak kelihatan. Itu tujuan tasbih. Faqad arada an yubayyina halal mamduh. Di sini Nabi menginginkan untuk menjelaskan keadaan yang dipuji, wa wal musyabbah, dalam hal ini adalah yang diserupakan, yaitu ka. Ma'al muluk, di hadapan raja-raja yang lain, bi annahu la dhuhura lahum ma'hu, bahwasanya raja-raja yang lain tadi nggak akan nampak, nggak punya prestasi kalau dibandingkan dengan prestasinya. Maka di sini tujuannya adalah untuk menjelaskan keadaannya, menjelaskan prestasinya, menjelaskan kebaikannya, bukan hanya sekedar menyerupakan zat dengan zat, tapi ada tujuan yang lain, yaitu kalau sudah nampak matahari, bulan, bintang-bintang yang lain nggak kelihatan. Itulah tujuan dari tasbih. Nanti juga ada untuk menjelaskan rinciannya, juga ada macam-macam pokoknya tujuan tasbih. Rata-rata kembalinya itu kepada musyabbah. Karena musyabbah itu hanya sekedar dijadikan objek untuk takribul faham saja. Tujuan utamanya adalah menjelaskan si musyabbah. Topik utamanya tetap musyabbah. Adapun musyabbah bi itu hanya sekedar sebagai alat untuk menjelaskan. Qala wa imma litazinihi. Ada juga tujuannya hanyalah sebatas untuk tazyin, memperindah saja. Katasbihil aswad bimuklatid dobi, seperti menyerupakan seorang yang hitam dengan muklatid dobi, dengan kelopaknya kijang. Dobi itu adalah kijang, karena kelopak kijang itu sangat hitam sekali, tapi kan indah. Kau bagaikan mata kijang misalnya, tapi kan ini untuk indah. Di sini menyerupakan seorang yang hitam dengan muklatud dobi, dengan kelopak mata kijang. Ini tujuannya apa? Enggak ada. Kalau enggak, sekedar hanya untuk tazyin, memperindah. Kau indah bagaikan kelopak kijang, kelopak mata kijang. Berbeda kalau seandainya ada penyerupaan yang lain, kau bagaikan
arang misalnya, faham, maka ini bukan untuk tazyin. Tasbih ini adalah untuk di bawahnya takbih malahan. Kau hitam bagaikan arang. Nah ini takbih. Tapi kalau ini adalah tazyin, hitam manis seperti kelopak mata kijang. Au takbihihi, atau untuk memperburuk, menyerupakan ini adalah untuk menghina. Nahwu yadhaku kalkir, dia itu tertawa seperti kera, maka ini adalah untuk takbih. Au tawdihi suratihi, atau untuk menjelaskan bentuknya. Hinama tushabbihu majhulan bima'lumin, kalau ini sekedar untuk taudih, ini untuk mentakribul faham saja, ini tujuan yang, dan ini yang paling banyak. Biasanya orang kalau menyerupakan itu tujuannya ya untuk mendekatkan pemahaman. Hinama tushabbihu majhulan bima'lumin, ketika engkau menyerupakan sesuatu yang belum diketahui dengan sesuatu yang diketahui, supaya apa? Supaya diketahui. Kaqauli kaliman la ya'rifun namir, seperti ucapanmu kepada orang yang nggak tahu bagaimana bentuknya harimau. Kamu katakan an-namiru kalkiti, namir itu ya mirip-mirip kucing. Ini tujuannya untuk apa? Bukan tazyin, bukan juga untuk menghina, bukan juga untuk menjelaskan imkan, bukan menjelaskan keadaan, tapi untuk memperdekat pemahaman, untuk menjelaskan pemahaman. Ya, harimau itu ya mirip-mirip kucing. Ya, itu. Ini macam-macam dari aghrad tashbih, disebut sebagai aghrad tashbih. Qala bab al-majaz, qala al-majaz, bab majaz. Ini nanti yang agak rumit majaz ini, karena banyak sekali perselisihan di antara para ulama tentang majaz. Majaz secara bahasa adalah tajawuz. Maka majaz ini isim apa kira-kira? Isim maf'ul, isim fa'il? Majaz ini apa kira-kira Pak Gelogi? Dari kata-kata jaza, ya juzu. Masuk kak masdar ini. Masdar mimi nih, masdar mimi dari jaza ya juzu majaz. Ada juga yang mengatakan majaz. Jadi aslinya itu manya panjang, majaza, apa-apa yang melampaui. Tapi nampaknya walalam ini adalah masdar mimi, majaz. Dari kata-kata tajawuz, yaitu terlewati. Makanya boleh itu disebut yajuz, jaiz, karena sudah dilampaui, dibiarkan lewat, berarti boleh. Demikian juga majaz adalah melewati, karena apa? Menggunakan suatu kata tidak pada tempatnya. Ini namanya majaz, menggunakan suatu kata tidak pada tempat, tidak pada penggunaan aslinya. Itu majaz. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan majaz itu ada. Yang masyhur dari Ahlussunnah wal Jamaah, majaz itu tidak ada. Pendapatnya Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah, dan juga ulama-ulama yang lain, karena rawan majaz ini dipakai oleh ahlul kalam untuk menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pendapat yang mengatakan majaz itu ada dalam bahasa Arab, tidak ada dalam Al-Quran. Itu juga keliru. Ada juga yang mengatakan, banyak pokoknya perselisihan para ulama tentang masalah majaz ini. Dan yang lebih aslam ya kita katakan majaz itu adalah uslub, adalah metode dalam menggunakan dalam bertata bahasa. Qala al-majazu huwa lafdzun ustu'mila fi ghairi ma'nahul asliyi. Majaz adalah sebuah lafaz yang dipakai tidak pada maknanya yang asli. Seperti singa dipakai untuk orang yang berani, bunga dipakai untuk seorang yang manis, dan yang semisalnya. Itu namanya kata yang dipakai tidak pada tempatnya. Makanya dikatakan majaz, karena dia melampaui aslinya. Karena dia melampaui dan melebihi aslinya.
Ka asadin fi qaulika Zaidun asadun. Seperti asad, singa, dalam ucapanmu Zaid itu adalah singa. Bedanya majaz dengan tasbih. Kalau tasbih itu sekedar menyerupakan, tapi kalau majaz ini sudah menjadikannya seperti kayak sudah istilah. Itu. Jadi majaz itu lebih dalam daripada tasbih. Tasbih itu masih kau bagaikan, kau laksana, kau ibarat. Itu tasbih. Tapi kalau majaz ini sudah seperti apa? Sudah menjadi baku. Seperti apa? Ucapan dalam bahasa Indonesia itu, dia adalah tangan kanannya. Nah, dia adalah tangan kanannya Pak Presiden. Nah, itu kan sudah bukan tasbih lagi. Tapi sudah apa? Sudah menjadi istilah tangan kanan. Paham? Itu majaz. Jadi majaz itu lebih dalam daripada tasbih. Karena majaz itu sudah digunakan secara baku. Adapun tasbih itu masih disebagaikan, masih diserupakan. Itu pun nanti majaz juga ada yang macam-macam, ada tasbih juga. Qala wala budda min alaqatin atau min ilaqatin bainal ma'nal asli wal majazi wa min qarinatin tamna'u min iradatil ma'nal asli. Majaz itu punya dua syarat. Syarat yang pertama itu harus ada keterkaitan antara makna asli dan makna yang majazi. Jadi masih ada hubungan-hubungannya, masih ada sangkut pautnya. Nggak mungkin meja kemudian kita namakan tembak. Oh, ini tembak saya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Maka dalam bab majaz, bagi orang yang mengatakan ada majaz, itu harus syarat yang pertama harus ada alaqah, harus ada sangkut pautnya. Hubungannya apa? Kok itu kamu kasih, kok lafaz itu, kata itu kamu gunakan untuk maknanya yang tidak asli. Kalau ada hubungannya, berarti majaz. Kalau nggak ada hubungannya, nggak boleh. Ibaratnya seperti tadi, meja kemudian disebut dengan nama tembak. Nggak bisa. Nggak ada hubungannya apa-apa. Dan yang syarat yang kedua harus ada qarinah. Harus ada yang menunjukkan bahwasannya itu adalah maknanya itu diinginkan makna majaz. Wa min qarinatin, harus ada qarinah, harus ada bukti. Qarinah itu bukti atau tanda-tanda. Qarinah itu tanda. Tanda yang menghalangi dari yang dimaukan itu adalah makna asli. Seperti di sini Zaidun asadun. Ini ada alaqah dan juga ada qarinah. Alaqahnya hubungannya adalah apa? Zaid dikatakan sebagai singa, hubungannya mungkin karena pemberani. Mirip singa dalam keberanian. Dan qarinahnya apa? Yaitu qarinah hukum. Masa manusia dihukumi, masa manusia ini dikatakan singa asli, kan nggak mungkin. Ini namanya qarinahnya. Qarinahnya bahwasanya asad di sini adalah bukan kok seekor singa. Qarinahnya apa? Ya karena dia dipakai hukum untuk seseorang. Paham di sini? Itu. Jadi setiap bab majaz pasti harus ada dua ini. Harus ada apa tadi? Alaqah, harus ada kaitannya. Terus harus ada qarinahnya. Kalau cuma sekedar ra'aitu asad dan saya melihat singa, ini nggak ada qarinahnya. Paham? Kalau ada ucapan ra'aitu asadan, ini nggak ada qarinahnya. Kita nggak tahu apakah asad di situ itu yang dimaukan dia itu adalah singa asli ataukah yang dimaksudkan adalah orang yang memberani, karena nggak ada qarinah, nggak ada tandanya di situ. Maka kalau nggak ada qarinah berarti dihukumi kepada al-asl, yaitu makna yang asli gitu loh. Tapi kalau seorang mau membuat majaz itu harus membuat qarinah. Kalau nggak gitu nanti dimarahi orang. Saya tadi melihat singa. Ternyata dia maksudnya dia adalah orang. Ya yang memahami keliru. Kecuali kok ada qarinahnya. Saya tadi melihat singa di dalam masjid. Nah, itu jelas qarinahnya jelas apa? Bukan singa asli, karena nggak mungkin singa asli dalam masjid. Itu. Maka majaz itu, pembahasan majaz itu harus ada alaqah dan harus ada
Qorina harus ada dua hal itu. Qala wa huwa nau'an, dan majaz itu ada dua jenis. Ini kembali kepada alakohnya tok ini. Ini sekarang bahas alakoh, kaitannya apa? Majaz itu pokoknya ada dua. Yang pertama majaz mursal sama majaz isti'aroh. Kalau hubungannya itu adalah kemiripan, itu masuknya isti'aroh. Adapun selain itu, pokoknya mursal. Wes gitu aja gampang. Majaz itu dilihat hubungannya tadi, alakohnya. Kalau alakohnya itu adalah yang mengaitkan antara makna asli dengan makna majaz itu hanya sebatas kemiripan, maka itu namanya majaz isti'aroh. Ya seperti tadi, orang, kata singa dipakai untuk orang. Apa hubungannya? Hubungannya adalah karena sama-sama pemberani, sama-sama ganas. Itu namanya majaz isti'aroh berarti jenisnya. Ra'ait Zaidun Asadun, ini adalah majaz isti'aroh karena hubungannya adalah mirip. Karena hubungannya adalah kemiripan. Pokoknya kalau yang mengaitkan antara keduanya itu adalah sebuah kemiripan, maka itu namanya majaz isti'aroh. Adapun yang mengaitkan keduanya itu bukan kemiripan, selain kemiripan, maka itu namanya majaz mursal. Mursal itu artinya apa? Los, bebas, abstrak. Itu majaz yang bebas. Contohnya tadi, kalau tangan kanan itu apa? Isti'aroh ya, karena dia mirip kan. Tangan kanan kan karena ada orang asisten disebut sebagai tangan kanan kan apa? Karena mirip dengan tangan kanan, karena tangan kanan itu kan yang paling sering dipakai. Berarti itu majaz apa namanya? Isti'aroh karena terkaitannya itu adalah mirip. Yang enggak mirip apa? Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, yang selain kemiripan seperti sababiyah, sebab atau musabab. Tayyib, itu saja sudah cukup. Insya Allah nanti rinciannya akan kita lanjut. Pokoknya majaz itu ada dua. Kalau sangkut pautnya yang menghubungkan antara makna asli dengan makna majazi tadi itu adalah sebuah kemiripan, itu adalah isti'aroh, dipinjam, pinjam istilah gitu toh. Tapi kalau selain itu, dan itu ada banyak sekali, ada sampai 30, sampai 40, maka itu namanya majaz mursal, majaz bebas. Majaz yang los, mursal, nggak terkait dengan kemiripan. Terserah mau dikaitkan dengan apa, pokoknya jangan mirip. Kalau mirip itu nanti isti'aroh. Itu. Dan rinciannya insya Allah akan kita ambil di pertemuan akan datang tentang bab majaz ini, karena di sini musannif mengikut pendapat yang membolehkan majaz. Maka nanti ada sedikit perdebatan dengan musannif, karena pembahasan majaz ini panjang sekali, apalagi dalam kitab akidah, dalam asma wa sifat. Kalau itu jelas nggak ada. Dan ada yang mengatakan bahwasanya perselisihan Ahlussunnah dengan bukan yang selain orang-orang sesat. Maksudnya dengan Ahlussunnah yang lain yang mengatakan majaz ini adalah lafzi. Maksudnya perselisihan yang enggak yang enggak sampai berpisah gitu loh. Tapi biar gampang kita ikut pendapat yang tidak ada majaz gitu saja. Dan semua itu adalah hakikat. Seperti saya bilang, saya melihat singa naik kuda. Itu adalah hakikat. Karena nggak pernah kata singa itu dipakai untuk naik kuda. Kalau nggak memang untuk orang yang pemberani. Karena nggak pernah ada sejarahnya singa asli naik kuda. Itu nanti insya Allah akan kita lewati dalam pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.